Bab 1012, Tuan Muda dari Keluarga Qin. Pada saat itu, mata David Qin merah menyala. Ia masih memancarkan rasa dendam yang kuat dalam tatapannya. Jerry yang telah lama bersama David Qin belum pernah melihat sisi David Qin seperti ini sebelumnya. Saat ia menatap Alan Qin, matanya penuh dengan niat membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, Alan Qin pasti sudah tewas beberapa kali. Alan Qin, kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat itu aku masih kecil, tapi semua perbuatan yang kamu lakukan, aku ingat dengan jelas. Kamu ini bajingan, kamu membunuh ayahku, Jeffrey Qin. Dan juga ibuku, Aurel Wang. David Qin menggertakkan gigi ketika mengucapkan kata-kata itu. Dan setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresi wajah Alan Qin langsung berubah. Dia tidak menyangka David Qin masih ingat tentang hal ini. Jerry yang juga terkejut, karena dia selalu berpikir bahwa David Qin adalah seorang yatim piatu yang tidak tahu apa-apa tentang masa kecilnya. Tapi sekarang, di rumah Qin, David Qin bahkan mengingat masa lalunya. Apa? Kamu bilang ayahmu adalah Jeffrey Qin. Ibumu adalah Aurel Wang. Orang yang membunuh orang tuamu dulu adalah Alan Qin. Tiba-tiba, seorang tetua berambut putih mendekat dengan ekspresi bersemangat sambil bertanya melihat David Qin dengan mata berkaca-kaca. Kamu adalah paman kedua, Jordi Qin. Ujar David Qin terkejut melihat tetua itu. Kamu benar-benar anak dari kakakku. Jordi Qin melihat David Qin mengenali dirinya. Ia langsung bersemangat dan mendekat, lalu menjabat tangan dengan David Qin. Hahaha, kakak ipar, anak kalian tidak mati, kalian memiliki keturunan. Tawa dia. Karena terlalu bersemangat, Jordi Qin tiba-tiba menangis dan menjadi sangat emosional. Paman kedua. David Qin juga meraih tangan Jordi Qin erat. Paman kedua, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Ujar dia dengan mata merah. Pada saat itu, orang-orang keluarga Qin terlihat terkejut. Banyak dari generasi muda mungkin belum pernah mendengar nama Jeffrey Qin, tetapi mereka tahu bahwa Jordi Qin, yang dipanggil paman kedua oleh David Qin adalah sepupu Alan Qin, pemimpin keluarga Qin. Namun, para tetua generasi tua keluarga Qin tahu siapa Jeffrey Qin, yang memimpin keluarga Qin 50 tahun yang lalu. Sekarang, David Qin kembali dan Jordi Qin telah mengkonfirmasikannya bahwa David Qin adalah anak dari mantan pemimpin keluarga. Tentu saja, ini mengejutkan anggota keluarga Qin. Jordi, apakah dia benar anak mantan pemimpin keluarga? Tanya seorang tetua lain datang mendekat sambil menatap Jordi Qin. Jordi Qin segera mengangguk, aku yakin dia pasti anak kakakku, bagaimana mungkin dia bisa mengenaliku? Ujar dia dengan mata merah. Dan tatapannya mirip dengan kakak 50 tahun lalu, seolah dituangkan dari cetakan yang sama. Jika dia bukan anak kakak, siapa lagi? Ketika mendengar perkataan Jordi Qin, tetua itu akhirnya tidak dapat mengendalikan emosinya. Ia segera berlutut di tanah dan melihat ke langit, mantan pemimpin keluarga, semuanya salahku. Jika bukan karena aku tidak bisa menjaga Tuan Muda, bagaimana mungkin Tuan Muda hilang? Ujar dia dengan mata merah. Jordi Qin segera mendekat dan membantu tetua itu bangkit dari tanah. Stephen Wu, apakah kamu masih tidak mengerti sampai sekarang? Pada saat itu, kehilangan Tuan Muda bukanlah kesalahanmu sama sekali. Ujar dia dengan mata merah. Ketika mendengar perkataan Jordi Qin, Jordi, maksudmu adalah Tuan Muda diculik saat itu? Tanya Stephen Wu tiba-tiba terkejut. Dengan kekuatan dan posisi keluarga Qin seperti kita, siapa yang bisa membawa Tuan Muda keluarga Qin pergi dari keluarga Qin? Bayangkanlah, pada saat itu kakak dan kakak ipar mendadak meninggal. Itu adalah waktu paling kacau di keluarga Qin. Meskipun begitu, mustahil untuk membawa pergi Tuan Muda keluarga Qin kecuali jika itu dilakukan oleh seseorang dari keluarga Qin sendiri. Setelah itu, tatapan Jordi Qin tiba-tiba jatuh pada Alan Qin. Tatapan Stephen Wu tiba-tiba menyusut. Ia berbalik melihat Alan Qin marah. Aku mengerti, itu kamu. Pada saat itu, orang yang membawa pergi Tuan Muda pasti kamu yang memberi perintah. Selama Tuan Muda hilang,
kamu bisa mewarisi posisi pemimpin keluarga. Jordi Qin juga menatap tajam ke arah Alan Qin. Aku seharusnya mencurigaimu sejak dulu. Hanya saja aku tidak pernah menduga bahwa kamu bisa menyembunyikan diri seperti ini. Ketika kakak masih hidup, kamu bersikap seperti saudara, memenangkan kepercayaan kakak. Ujar dia berkaca-kaca. Saat kakak dan kakak ipar meninggal, kamu menangis paling keras. Bahkan semua orang memujimu yang ternyata seorang pembunuh, menganggap kamu sebagai orang yang setia kepada kakak. Ternyata, semuanya ini hanyalah rencana jahatmu, kamu munafik. Alan Qin, kakak dan kakak ipar sangat baik padamu, kenapa kamu mengkhianati mereka? Serangkaian pertanyaan dari Jordi Qin dan Stephen Wu membuat wajah Alan Qin menjadi sangat murung. Matanya memerah, menatap tajam ke arah David Qin. Adegan ini membuat anggota keluarga Qin terkejut, masing-masing menatap Alan Qin tidak percaya. Mereka ingin mengetahui kebenaran di balik apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat semua orang mengira Alan Qin akan mencari alasan atau menyangkal masalah ini, ia dengan mengejutkan mengaku, betul. Aku membunuh Jeffrey Qin dan Aurel Wang. Tidak hanya itu, aku bahkan bisa memberitahu kalian, aku sendiri yang membunuh mereka. Tebakan kalian benar, hanya setelah kematian mereka aku bisa mewarisi posisi pemimpin keluarga. Dan aku tidak pernah menyesali perbuatan ini. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak membunuh David Qin saat itu juga. Jika dia mati, bagaimana mungkin peristiwa hari ini bisa terjadi? Tidak ada yang mengira David Qin akan secara terbuka mengakui ini. Boom! Tiba-tiba, aura menakutkan melingkupi seluruh keluarga Qin. Jordi Qin dan beberapa orang lainnya marah. Alan Qin, kamu membunuh kakak dan kakak iparku. Hari ini, meskipun nyawaku menjadi taruhannya, aku akan membuatmu membayar. Teriak Jordi Qin marah. Pada saat ini, aura Jordi Qin melonjak ke alam raja tahap akhir dan beberapa master di sekitarnya juga menunjukkan kekuatan alam raja tahap tengah. Alan Qin memicingkan matanya. Dia menatap tajam ke arah Jordi Qin. Jadi, kamu sudah lama mencapai alam raja tahap akhir, tetapi tidak pernah mengungkapkannya. Kamu pasti ingin menyerangku sejak lama, kan? Jordi Qin tidak merespons, matanya penuh dengan niat membunuh. Alan Qin, aku akan membunuhmu. Teriak Stephen Wu yang berada di sisi Jordi Qin tiba-tiba. Dia berubah menjadi bayangan dan melaju ke arah Alan Qin. Stephen Wu adalah master alam raja tahap tengah, meskipun menghadapi Alan Qin yang jauh lebih kuat, dia tidak menunjukkan rasa takut. Stephen Wu. Ekspresi Jordi Qin berubah drastis saat ia berlari ke depan. Alan Qin baru saja menunjukkan kekuatan alam raja puncak dan Stephen Wu ingin membunuh Alan Qin. Ini sama dengan ia mencari mati. Boom! Benar saja, ketika Stephen Wu berlari ke depan, Alan Qin tetap berdiri di tempat dengan santai melambaikan telapak tangannya dan Stephen Wu memuntahkan darah dan terlempar mundur. Bersambung. Bab 1013. Putus asa untuk melindungi. Saat melihat Stephen Wu terpental oleh satu serangan, ekspresi wajah Jordi Qin berubah drastis. Dia tahu Alan Qin telah mencapai alam raja puncak, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Stephen Wu yang berada di alam raja tahap tengah tidak dapat menahan satu pukulan dari Alan Qin. Alan Qin, kubunuh kamu. Teriak Jordi Qin marah, kekuatan dari alam raja tahap akhir meledak seketika saat dia mengayunkan tinju. Tidak hanya itu, 4 master kuat dari kelompok Jordi Qin yang berada di alam raja tahap tengah juga bergerak menyerang Alan Qin. Pada saat yang bersamaan, seorang master dari alam raja tahap akhir dan 4 ahli dari alam raja tahap tengah melepaskan serangan terkuat mereka terhadap Alan Qin hampir pada saat yang bersamaan. Seluruh rumah keluarga Qin dihujani oleh aura pembunuhan yang mengerikan. Mereka yang belum mencapai alam raja merasa gemetar di bawah tekanan yang menakutkan ini, bahkan sulit untuk bertahan. Ekspresi David Qin juga menjadi pucat, matanya menatap tajam ke arah Alan Qin. Dia ingin membunuh Alan Qin sendiri, tetapi dia sadar dirinya hanyalah seorang manusia biasa.
Bahkan jika Alan Qin berdiri diam dan membiarkannya membunuh, hal itu sangat sulit. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah pada kekuatan Jordi Qin. Ketika Alan Qin melihat 5 master mendekatinya, wajahnya tidak ada rasa takut. Malah tersenyum dingin, "Kalian meremehkan kekuatanku," ujar dia. Setelah itu, semua orang mendapati Alan Qin yang baru saja berdiri di tempatnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, pemandangan mengejutkan terjadi. Boom! Tubuh Jordi Qin bersama dengan 4 master alam raja lainnya seperti layangan yang talinya putus. Mereka terlempar ke segala penjuru. Plak! Jordi Qin jatuh di depan kursi roda David Qin. Ia langsung mengeluarkan darah, napasnya menurun drastis dan wajahnya memucat. "Paman kedua!" teriak David Qin melihat ini. Jordi Qin menggelengkan kepala dengan lemah. Dia berusaha bangkit dari tanah. "Jangan khawatir, paman kedua masih bisa bertahan," ujar dia melihat David Qin dengan mata merah. 50 tahun lalu, paman kedua tidak dapat melindungimu dengan baik. Tetapi hari ini, sekalipun paman kedua mati, tidak ada yang dapat melukaimu. Stephen Wu juga merangkak mendekati dengan susah payah. "Tuan muda, dulu aku telah menghilangkanmu. Tetapi hari ini, aku tidak akan lagi menghilangkanmu," ujar dia terseduh-seduh. "Sumpah mati akan berjuang untuk Tuan muda," teriak satu persatu master alam raja datang ke samping David Qin, dengan wajah serius. Mereka semua pernah menerima kebaikan dari mantan pemimpin keluarga Qin, Jeffrey Qin, dan bisa dikatakan tanpa Jeffrey Qin, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Awalnya mereka pikir mereka akan berjuang untuk keluarga Qin sepanjang hidup mereka, tetapi mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan berhadapan dengan anggota keluarga Qin. Namun, demi melindungi anak Jeffrey Qin, mereka bersedia mati tanpa ragu. David Qin menangis melihat para tetua berdiri di depannya. "Paman-paman, aku hanyalah seorang pecundang, tidak layak bagi kalian semua untuk melakukannya seperti ini untukku," ujar dia terseduh-seduh. "Kamu satu-satunya keturunan mantan pemimpin keluarga yang masih hidup di dunia ini. Kamu layak kami lindungi dengan hidup kami," ujar Stephen Wu dengan mata merah. Pemandangan ini juga membuat Jerry yang merasa sangat terharu. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa David Qin sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Qin dan juga tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti ini setelah datang ke keluarga Qin. Dia bahkan tidak pernah menyangka masih ada sekelompok orang yang begitu setia kepada mantan pemimpin keluarga Qin, Jeffrey Qin. Mengingat Jeffrey Qin sudah meninggal 50 tahun lalu. Tiba-tiba, "Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang akan melukai kalian semua," ujar Jerry yang selalu berdiri di belakang David Qin. Kata-katanya membuat semua orang menoleh ke arah Jerry Yang. "David, siapa orang ini?" tanya Jordi Qin melihat ke arah David Qin kebingungan. David Qin baru saja melupakan Jerry Yang. Tetapi sekarang ia tersadar dan segera menarik Jerry Yang, lalu memperkenalkannya kepada Jordi Qin dan yang lainnya. "Paman-paman, ini menantuku, Jerry Yang." Para master di belakangnya adalah bawahannya. "Apa kabar para tetua?" sapa Jerry yang dengan penuh hormat. Tidak peduli apa kekuatan atau siapa identitasnya. Para tetua ini telah mendapatkan rasa hormatnya dengan tindakan mereka. Sangat bagus. Jordi Qin sangat bersemangat. Ia meraih tangan Jerry yang dan berkata, "Tidak pernah terpikirkan keluarga Qin akan memiliki menantu sehebat ini. Ini berita baik untuk keluarga Qin." Meskipun mereka tidak tahu betapa kuatnya Jerry Yang. Namun hanya dengan kehadiran 8 master alam raja tahap akhir yang dibawa oleh Jerry Yang, mereka tahu bahwa Jerry Yang tidak lemah. Tiba-tiba, "Sudah cukup belum kalian mengenang masa lalu?" tanya Alan Qin. Alan Qin melipat kedua tangannya sambil melihat ke arah Jerry Yang dan yang lainnya dengan ekspresi acuh. "Kalian tidak mungkin mengira hanya dengan 8 master alam raja tingkat akhir bisa mengalahkanku, bukan?" ujar dia. "Orang bodoh tidak takut, kalian tidak tahu betapa kuatnya aku sekarang." Jordi Qin menyeringai, "Meskipun aku mungkin tidak bisa, apakah 8 master alam raja tingkat akhir dan beberapa tetua di alam raja tahap tengah tidak cukup membunuhmu yang berada di alam raja puncak?"
Tanya dia. Tiba-tiba, kalian pikir kekuatanku hanya sampai di alam Raja Puncak? Tanya Alan Quinn. Ekspresi Jordi Quinn dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Mereka tidak percaya melihat Alan Quinn. Boom! Detik berikutnya, hembusan nafas yang sangat menakutkan meletus dari Alan Quinn, bagaikan ombak besar yang menggulung ke segala penjuru. Apa? Ini tidak mungkin. Kakakmu sudah mencapai alam dewa, ujar Jordi Quinn terkejut melihat Alan Quinn. Semua orang dari keluarga Qin tercengang, mendengar ucapan Jordi Quinn. Bahkan Raja Chao di kota Raja Chao hanya memiliki kekuatan alam Raja Puncak. Apakah Jordi Quinn telah melampaui alam Raja Puncak dan mencapai tingkat yang hanya ada dalam legenda, yaitu Master Alam Dewa? Meskipun David Qin tidak tahu apa itu tingkatan Master Bela Diri, tapi dia bisa merasakan betapa menakutkannya Alan Quinn saat ini. Tiba-tiba ia menyesal telah membawa Jerry yang bersamanya ke keluarga Qin. Mati adalah urusan dia sendiri, tetapi jika ia menarik Jerry yang ke dalam masalah ini, bagaimana dengan putrinya? Jerry Yang, jangan pedulikan aku, cepatlah pergi dari sini, ujar David Qin. Jordi Quinn dan yang lainnya juga bangkit dari keterkejutan mereka. Benar, ini masalah keluarga Qin, tidak seharusnya kami menarikmu ke dalam ini. Cepat pergi dari sini, ujar mereka melihat Jerry Yang. Setelah itu, Jordi Quinn tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat David Qin. David, kamu juga ikut Jerry Yang, kakak sudah meninggal, kamu satu-satunya darah daging kakak, kamu tidak boleh mati di sini. Jika aku mati, aku tidak bisa bertanggung jawab kepada kakak. Benar, Tuan Muda, kamu juga pergi bersama dengan menantumu. Meskipun kami yang tua ini mungkin tidak memiliki keterampilan untuk membalaskan dendam pemimpin keluarga, kami dapat menggunakan nyawa kami untuk menghadapi Alan Quinn. Stephen Wu juga berkata dengan mata merah, dengan 8 Master Alam Raja tahap akhir melindungi kalian, kalian pasti bisa pergi dari sini. Kami akan berusaha keras untuk menghadapi Alan Quinn. Bersambung.